Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Seperti kula hormati guru betul kula kita bersama Kika Dinto Habib Fahmi Sejari Genting Probolinggo langkung atas rabun. Para sepuh, para tretan muslimin muslimat, jamaah Minggu Kliwon Subuh Akbar di Mushola Al-Barokah seperti kula hormati kabar kula cintain ya tore langkung dimin kita bersama asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sakadimah lakum makin betul kaul sareng ajunan kita sekalian ditakdirkan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, bernikmat sempat sehingga elaku makin paling barokah sesangat raja jika kita situ ketepan dia dengan Habib Fahmi. Nomor 2 bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mushola Al-Barokah. Salawat dan salam tetap ya terakina dan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga bersedekah, para petebak, termasuk pejabat serang aji dan sahadir yang aku mungkin. Para bapak, para ibu, seperti kehormatan perkakaan ini mulai bulan April Habib berlaporakina hingga subuh akbar nikah prai karena beda corona hingga makin nikah termasuk beda dari Menteri Agama surat edaran nomor 16 tahun 2020. Jadi kegiatan keagamaan bisa dilaksanakan lagi nyamanah new normal, normal baru beliau sehingga tidak ragu-ragu lagi. Jadi subuh akbar sholat subuh berjamaah berlainan ponika kanggo sango partai betul kula ajunan sangat barokah, sangat banyak fadilana. Para bapak, para sepuh seperti penghormatan malai tanah lebar kita ngaji bersama dengan beliau. Mari kita simak para bapak, para sepuh subuh akbar tujuan dari takmir Mushola Barokah Masjid Donika ngajari namanya mana memberi contoh. Jadi sholat subuh akbar nikah, sholat subuh berjamaah sangat penting para bapak, sehingga tiap 1 bulan sekali nikah ibadah haji subuh akbar dan sholat barokah ini kemana umurnya hampir 5 tahun gitu. Nikah berjalan kembang kempis dengan banyak dengan sekolah nikah kira repot tapi malam aku makin nikah alhamdulillah bekal esunte kasarang Habib sehingga kegiatan berikutnya tambah sukses buat tambah banyak jamaah. Kata Bisaus selanjutnya kita betul-betul semakin sepenuhnya dekat Habib Fahmi. Betul semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni fi hadis qudsi biqaulihi ta'ala, inni la mu'ala ahlul ardi adaban wa idza nadartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum aw kama qala Allah ta'ala. Para kiai, para asatidz, para ustadz yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai, tidak lupa kepada pengasuh Mushola Al-Barakah, Mushola Al-Barakah, Pidato Akhina Billah Walillah, Ustadz Didit, sekeluarga, sesangat dan kau hormati terus sangat kau cintai. Para jamaah rutinan subuh akbar Minggu Kliwon yang sudah 5 tahun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara rutinan subuh akbar Kliwon itu berbarengan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbarengan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak pulang Bu dari majlis atau mushola Al-Barakah ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi ampun disebut sama Ustadz Didit bahwasanya alhamdulillah sempat libur subuh akbar dari bulan 4 April, sempat libur. Alhamdulillah semakin dibuka lagi karena disebabkan adanya musibah COVID-19. Mudah-mudahan berkat subuh akbar dan itu Minggu Kliwon, musibah atau virus COVID-19 atau dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di kota kita ini, di desa kita, di kampung kita, khususnya dari Indonesia dan juga khususnya dari semua negara-negara, siapa dan intinya virus atau dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para deretan yang sangat saya hormati dan saya cintai, lumayan atau memang berbeda ketentu waktunya tidur. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan masih kenal kita naruh bedung sekali. Harus sekarang naruh bedung. Ada 6 atau 7 untuk nolak musibah badana virus COVID-19. Ada 6 cara atau 7 khusus untuk nolak musibah virus dan segala macam penyakit. Tinggal kita mau mengamalkan atau bukan, itu saja. Kalau kita mau mengamalkan 7 atau 6 yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 jimat
yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. 7 benteng digabung yang datangnya daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengamalkan, maka akan dijauhkan dari musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalau mau diamalkan 7 benteng kantor, 7 jimat kantor yang datangnya dari Allah, dari Rasul, dan juga dari para wali-walinya Allah. Karena aneka, mohon maaf nih Bu, mohon maaf nih Pak. Berita yang paling benar, mereka harus dicamkan dulu, dipahami dulu. Berita yang paling benar yaitu yang datangnya dari Allah lewat Al-Quran. 1 huruf sampai aku dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hurufnya dihitung oleh para ulama 1 juta lebih. Ada yang mengatakan 1.500.000, ada yang bilang 1.700.000. 1 huruf kalau sampean tidak yakin dengan berita di Al-Quran itu, bisa alhamdulillah kita bisa buka. Berita yang paling benar, yang pertama datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, berita yang paling benar yaitu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Lewat mana Habib? Lewat hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berita yang paling benar daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ulah barang yang yakin para wali-walinya Allah, apalagi kalau sampean itu Jumat malam, Jumat manis, sampean lihat ribuan yang hadir ziarah ke makam wali-walinya Allah. Kalau memang mereka wafat, sobung sentar anu napa ntar gareng mati. Baik Ibu, merek Bu, dengar saudara. Abu Mate tunggu. Jangan lemah. Kalau memang wafat Bu, kalau memang wafat Pak, ribuan, belum lagi dengan kalau nyampe ke Medina, makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan daripada Pak kamu kagum. Amin. Dibaliknya ziarah Mekah Medina. Mereka mau ziarah, lihat makamnya Pak, lihat kubur, dan mereka desek-desekan sampai jatuh, sampai orang kita tersungkur, jutaan orang yang ziarah. Kalau memang beliau wafat, ngapain sampai jutaan datang ziarah? Kalau kuburannya wali-wali Allah puluhan ribu mungkin, setiap harinya ada 100, mungkin 1.000, 2.000 yang ziarah. Kalau wafat ngapain? Maka dia termencari punya kuburan negatif. Mati taruh jauh baju anak bel. Maka taruh kuburan kemudian beja benyai. Ada serbuan nih. Apalagi astagnya kuburannya Kanjeng Nabi. Sampai mau jangankan mau tempat sholatnya Kanjeng Nabi, masjidnya Nabi yang pertama di rumah. Rebutan, ngantri orang 2 jam 3 jam. Mau sholat di tempatnya, apalagi ke makamnya sampai diusir-usir karena tak mau dari rindu, sampai diusir di polisi-polisi kan. Karena berdesakan bisa mati dari karomah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya pahala yang paling besar Bu di dunia kantoh kalau kita umpamakan kepada para alim ulama, para guru. Nah, sebelum jenengan, kalau pian tahu, sebelum pian yang ngaji-ngaji di musola, baik ketika musola barakah, mudah-mudahan diberkahi berkah oleh Allah. Pahala setiap kita sholat, kalau nanti guru kita wafat, sebelum pahala itu ditulis kepada kita, maka ditulis dulu kepada gurunya. Yang di pesantren, yang di masjid, musola yang di kampung, benih kampungan, kampung, mengkampungan naik boleh.
sebelum wafat, sebelum dia setiap dia sholat, ibadah, belajar Iqra, ngaji Quran, sebelum kembali kepada dia baca wirid, baca Quran, ditulis pahalanya ke gurunya dulu. Guru oleh kada. Orang yang paling besar dapat pahala di dunia kan, toh namanya satu Nabi Muhammad SAW. Kalau di dunia kan toh ada umat Islam 1 miliar ataupun 2 miliar umat Islam dunia kan. Setiap mereka sholat seperti kita barusan istighosah bareng Ustadz, sholat baca wirid, baca ya latif istighosah. Setiap kita sholat baca zikir, setiap kita baca la ilaha illallah, sebelum pahala kembali kepada kita, dikirim dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Miliaran orang kembali pahalanya kepada Nabi, sebab beliau yang mengajarkan kita langsung tentang agama Islam. Kita mau benar Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah ke Mekah dan Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi 7 benteng, 7 jimat untuk nolak musibah yang lebih-lebih yang semakin kantor. Memang ada corona ini kebetulan, lah cuman gula panjenengan harus yakin tadi berita yang dari Allah paling benar, nomor 2 dari Rasul, dan nomor 3 daripada para wali-walinya Allah. Mau berita sedangkan grup sekokna kok yang melolong awal berita sedang Facebook napa hoax, napa hoak, napa kerowak, napa merupak tidak jelas. Berita sedang TV ini kan al-khabar kal-hubar, pada nabu ngapre ke kanan ngapre ke kiri, ada si tanggung jawab kok nah kok kata kaki lah abang salah tak nak besar tak alak pada bulan ini pakai kiai nak apa itu tak jelas ini. Saya hari bulan corona itu mampir cekal dari bulan corona. Karena berita dari grup basah, mereka yang perlu diperhatikan, pemerintah mengurusi dari pusat sampai ke bawah kata. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah kan itu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Untuk mengurusi masalah COVID. Mereka pun berdiri mengurus. Gula biar jangan orang mengurus salbut. Nyeret berita deki anu saya talaki maju pulang deki yang talaki ini mati di sini mati. Lah orang pun tak ada bukes pengelarang. Bagi kota jantungan yang cepat mati. Jangan sarta. Tekerja terlalu. Kamu gigi bini. Kamu gigi kota kau grup ini gak Facebook lah lihat. Jadi jangan mati jangan cepat baru mati. Naudzubillah ini. Pada tugas apa? Pemerintah. Kita hanya wajib ikhtiar usaha. Memang ada, tapi tak seperti berita yang di TV, di Facebook, di Indonesia kok nampak luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berita yang paling benar dari Allah. Yang nomor 2 dari nomor 3 dari wali-walinya Allahumma sholli ala Muhammad. Jika seperti gula ingat ceritanya kemarin sempat di tempatnya Pak Yusri sahabat Khalid bin Walid, mereka ditantang karena beliau dapat berita dari Allah dan Rasulnya, beliau yakin, harus yakin. Nah, beliau ditantang, sahabat Khalid ada orang kafir nantang bawa racun dalam gelas, wahai sahabat Khalid, ini ada racun, sampai minum. Kalau tidak mati sampai keluar, saya masih Islam. Kata sahabat Khalid, sini bawa sini racunnya, saya minum. Kala kemudian sebelum diminum dia baca doa yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Lam yadurruhu syai'un abada, yang baca ini 3 kali tidak akan kena musibah. Karena ditantang, ada sebab. Kalau kamu mau
minum dan tidak mati, saya masuk Islam. Akhirnya Nabi sahabat Khalid, kemudian dibaca doa, dia baca doa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dari kanjeng Nabi Muhammad datangnya dari Allah. Yang baca ini 3 kali dari pagi hari membacakan mungkin dan sampai malam sampai besok akan dijaga oleh Allah. Besok dibaca lagi. Cuman dibaca telur kalih. Benih telur ibu, mentelur ibu takok ngaltok gigi Nabi ini. 3 kali. Apa bacaannya? Di dalam Ratibul Hadat itu ada, Pak. Bacaannya yang datang dari Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apal tak apal ya? Apal tak apal? Setelah apal, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Yang tidak hafal, baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. 19. Kenapa 19? Karena huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 9. Dari bab dan bintang jadi bila kelema dan bintang mangket. Bismillahirrahmanirrahim 19. Nah, yang tidak hafal bacaan tadi, doa tadi, ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya Bu, 19 kali. Akan dijauhkan dari musibah, dari virus, dari corona, dari Marlena, dari makruna, macam-macam. Marlena ini bini jagera. Insya Allah corona cukup, Marlena sebenarnya dia sebenarnya oke. Corona di suatu. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali setiap hari. Kalau ditarik dalam ilmu hakikat, ilmu ini ada syariat, ada mutalikat, ada ma'rifat, ada hakikat. Kalau ditarik Bismillahirrahmanirrahim, kenapa? Fadilahnya sangat besar, menjauhkan dari musibah, kecelakaan, sihir, orang benci, orang dengki, orang yang gak suka dengan kita. Kalau ditarik Al-Quran 30 juz, Al-Quran 30 juz itu Pak, kalau dengan tarik lagi asirnya itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan baca toh oleh barokah. Kalau pahalanya dibaca sampai hatam oleh barokah Al-Quran 30 juz, kalau dibaca 19 kali. Asirnya Al-Quran, intisarinya Al-Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim. Intisarinya ditarik lagi buka hakikat, intisarinya Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba. Intisarinya di ba oleh tajak, oleh ditarik lagi ada di titik 1 di ba. Artinya menunjukkan Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu. Dibaca 19 kali setiap hari agar dijauhkan dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mun ta'aqqal Bismillahirrahmanirrahim, tak apa, tak usah maju baik. Mun bisa kiri ke tengah lapangan orang ini kan cekel dan bareng. Tak lah selain ini. Masya Bismillahirrahmanirrahim kita apa? Tarik saragil dulu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika baca ini, kemudian sahabat Khalid diminum Pak. Diminum racun tadi, ketika sudah diminum racun tadi ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, mereka tidak wafat. Sampai orang kafir tadi masuk racun yang di tubuhnya tidak membahayakan dengan bacaan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aman sampai tahunan sampai tak mati. Padahal setiap orang minum racun itu pasti mati. Nah, nikah lebih panjenengan walaupun sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, nikah tak boleh takabur, tidak boleh sombong. Benebah depan apa bos? Memang dijauhkan dari kecelakaan. Bukan berarti sampean mulai dari kantor Pak sepeda Pak medem. Mari baca Bismillah wala 19 kali mulai medem gemet Pak. Langsung ke kuburan gitu. Tidak boleh takab, walaupun sudah punya wudu, walaupun sudah baca doa, nggak boleh sombong Pak. Sudah bawa mereka itu macam orang salaman pakai tak kedul jenggot ngajak salaman tapi nggak boleh sombong. Kon berdiri salaman lagi ini.
Boleh bang, macam dua berdirilah kemarin macam dua bismillah, jangan boleh sekali. Siapa sih salah? Pakai kucing halaman terima dulu. Tidak boleh sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kalau baca harus yakin. Yakin kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doa dari Allah dan wirid dari Nabi Muhammad SAW, apapun itu harus yakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Sebab yang baca tidak yakin tidak manfaat. Kalau sabda mereka, kalau anak pesantren tidak dalam ilmu nahu iliti, kullu man lam ya'taqid lam yantaqid. Yang tidak yakin tidak ada manfaatnya. Maka baca Bismillah tak yakin berjawab. Ziarah ke makam wali songo bagus, tapi kalau nggak yakin berjumlah tidak manfaat. Harus ya yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor satu, sikat pisau. Nomor satu yaitu wudhu. Pesan saya bu, jaga dari musibah. Neka badan wajib ikhtiar. Ikhtiar wajib kita. Nomor satu, jaga wudhu. Adanya COVID-19 katoh, jangan lepas dari wudhu. Kalau di wudhu nggak sama, ada sunnah Nabi yang perlu diperhatikan. Ada sunnah Nabi yaitu kumur-kumur, istinsyak dan istindar. Kumur-kumur dibuang airnya 3 kali dan menghirupkan airnya ke sunnah. Yang wajib buka tangan, rambut, kepala dan kaki. Ini yang wajib wudhu. Ada sunnah Nabi kumur-kumur. Mereka karena masuknya virus itu bisa lewat mulut, bisa lewat hidung. Nabi Muhammad mengajarkan kalau enggak 5 kali istiqomah mereka akan dijauhkan dari musibah Allah, dari virus mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang perlu dijadikan tauhid pakan, tancapaki teh yang perlu dibuat patokan hidup. La takhaf minal bala wa khaf min khaliqil bala. Jangan takut dari musibah, jangan takut dari penyakit, takutlah kepada pencipta penyakit, yaitu Allah. Gusti Allah. Iki bagi bu, jangan takut ke musibah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Harus yakin pasang tauhid, tidak ada yang bisa menghidupkan. La muhyiya wa la mumita, tidak ada yang bisa mematikan. Dunya gatot. Perantara di kata pribadi. Tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Gusti. Sombong rek makin ke banyak lambot kita ebito. Makin ebito, temu Pak. Lambot sombong Marlena kita ebito merek makin. Yakin bagi. Tidak ada yang bisa, jiwa pun yang bisa hidup, bisa mati kecuali takdir Allah. Corona ini kamu benih malaikat mau. Semata aku lebih pian benih orang malaikat mau. Bagai tok tanah corona ya. Sebab menemukan dana lagi malaikat mau tak datang tidak mati. Bagi. Yang ngasih tugas oleh Allah mencabut nyawa ini kebenih penyakit. Pada bisoki Pak, saya masoki ini kebenih tuku, saya masoki benih Tegal, saya masoki benih kapal, pola banyak kapal banyak Tegal, banyak ini Tegal ngaltok Tegal, melarat, saya masoki Gusti, yang membuat kaya Gusti, bagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan dan pula yang nomor satu wudhu nikah harus jangan ditinggalkan, untuk wajib ikhtiar. Jadi nanti setiap wudhu kalau bisa kumur dan menghirup air dari hidung mengeluarkannya. Sergu keluar boleh agar terjaga dari virus COVID-19 kantor. Yang nomor 2 pesannya guru nih kan dari Habib Umar langsung pesannya guru. Yang nomor 2 yaitu doa seperti istighosa tadi. Mudah-mudahan doa-doa yang dibaca tidak bisa didik istighosa bersama-sama kita bulan yang terakhir sebelum sholat subuhnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah liyu'addi Muhammad dan maka Allah Mustaghfir. Yang nomor 3 sholawat. Ini janji Allah. Allah tidak akan menyiksa apabila di tengah-tengah itu
satu kelompok apabila di tengah-tengahnya Nabi Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara datangnya Nabi membaca salawat. Ini kan pesan dari ulama asal yakin. Masalah musak gunung Bromo makin rajin masalah. Kalau kamu baca salawat, kamu baca istighfar, akan diberikan solusi jalan oleh Allah. Orang yakin, asal ya. Baca 1000 salawat di musibah apa abai, akan diberikan solusi. Orang yakin, asal yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib buat masalah. Nggak gunung Bromo, kena gunung Jebine. Gunung Jebine nggak pada rajin. Paling mengetuk mengembian. Kelas mau. Gunung Bromo rajin besar kan masalah. Tapi kalau yakin dengan istighfar, yakin baca istighfar, astagfirullah, haula wala quwwata illa billah, baca shalawat sallallahu alaihi Muhammad, akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka janji Allah tidak akan menyiksa satu kelompok kalau di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad, dan yang kedua Allah tidak akan menyiksa satu kelompok kalau masyarakatnya masih mau minta ampun kepada Allah, mau istighosah, tidak minta sepora kayak tadi. Masyarakat masih ramai, bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, saya ingin menyiksa satu desa, menyiksa satu kelompok, menyiksa satu kaum. Tapi ketika Allah melihat ajaran Rabbu ila umari buyuti, musola-musola itu ramai, masjid-masjid masih ramai, banyak orang datang ke masjid, banyak orang datang ke musola, masih sholat, masih makmur, tak prei musola, tak prei masjid. Bahkan digabung tanda-tanda iman orang yang imannya mantap kepada Allah, sebagaimana penyaksian Nabi Muhammad, berita dari Nabi Muhammad. Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjid, bila orang suka ke masjid, suka ke musala, fashhadu lahu, saksikan kalau orang ini adalah orang yang imannya beres kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditulis kita orang-orang yang beriman beres kepada Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi, 1 wudu, nomor 2 doa, nomor 3 baca istighfar, nomor 4 baca salawat, nomor 5 banyak sedekah. Sedekah tadfa'ul bala. Sedekah biar walaupun 1000 rupiah Pak, walaupun ke tukang becak, walaupun ke serat 5.000 rupiah, sedekah. Sedekah ini kan untuk tasuntu baban min babisu min sab'ina babisu. Sedekah ini kalau kita sedekah hari wakil, maka ditutup oleh Allah dari semua kejahatan. 70 lambang pintu kejahatanmu, baik ketika kecelakaan, baik ketika baik musibah, 70 musibah di hari itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik lagi, wudu jangan lupa, malah tak terlalu takut, wudu jangan lupa, kemudian baca doa, kemudian sedekah salawat, kemudian istighfar, kemudian sedekah, dan yang terakhir yaitu bulan dibandingkan, yaitu tidak ada lain, yaitu berikhtiar, tidak boleh sembrono, tetap wajib ikhtiar. Apa yang dianjurkan oleh Nabi, apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kemudian yang dengan usaha, jangan sembrono. Mudah-mudahan musibah COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ayo baca 3 kali doa Nabi ini. Satu bagaimana baca 3 kali Bu? Satu baca doa Nabi SAW, dan yang mana artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah tadi yang liturut tidak bisa membahayakan. Ma'asmi, dengan namanya syai'un, sesuatu apapun di bumi ataupun di langit tidak mungkin bisa menyelakai, memberikan musibah kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sanggup baca bersama-sama nih. Yang tidak hafal diganti Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amin. Allahumma. Habib ulangi lagi, yaitu yang pertama wudu, yang kedua doa, yang ketiga sholawat, yang keempat sedekah, yang kelima dzikir, yang keenam istighfar, yang ketujuh ikhtiar, wajib ikhtiar. Mudah-mudahan berkah subuh atau subuh kliwon yang diadakan di sholat barakah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf mungkin terlalu banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustaz Didit juga sudah jamaah rutinan Minggu Kliwon, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suasana masih halal bihalal, kula mencobakin la'idin wal-fa'izin wal-makbuli doa amin wal-ajmain. Mudah-mudahan puasa yang akan datang berkaitan kepada kebaikan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu Amin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ziyadatan fid dini wa sa'atan fil rizqi wa amanan wa amin sunnah dan kuri Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa biyadina qawwa khairatuna atina ya Rasulullah ishfa' lana ya Rasulullah ishfa' lana ya Rasulullah ishfa' lana ya Rasulullah fi jami'i hajatina hajat dunia dan hajat akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Para sahabat, para tretan, muslimin muslimat sekantor, sedang bagi bila hukum kita bisa melaksanakan dan sampai berketok menolak bala yang telah kita amalkan, insya Allah lingkungan RW 7 khususnya umumah daerah kota Probolinggo dan negara kita moga yang paling aman dari COVID-19. Sekali besar selamat berterima tak langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, Cek Leman Dimin langsung sarapan. Lalu pengurus buat bagi sarapan. Terima kasih.